Kesempatan di Langit dengan MPM 2311 2008 PM, kelas 23A mata kuliah Desain Kurikulum dan Silabus. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai cara mendesain silabus. Namun sebelum itu kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan silabus. Silabus merupakan acuan penyusunan kerangka pembelajaran untuk setiap bahan kajian mata pelajaran. Ada beberapa komponen pengembangan silabus bagi sekolah yang masih menerapkan kurikulum 2013. Berikut ini beberapa komponen yang harus Anda ketahui, diantaranya yang pertama yaitu identitas. Identitas mencakup nama satuan, nama lembaga, nama mata pelajaran, tingkat derajat, dan kelas. Yang kedua, standar kompetensi. Standar kompetensi patokan tentang pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dimiliki oleh peserta didik untuk mengerjakan suatu tugas yang sesuai dengan apa yang dipersyaratkan. Yang ketiga, kompetensi dasar. Kompetensi dasar, kompetensi yang terdiri atas sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang bersumber dari kompetensi inti yang harus dikuasai oleh peserta didik. Yang keempat, materi pokok. Materi inti yang gambaran mengenai kompetensi utama yang dikelompokkan dalam aspek afektif, kognitif, dan psikomotorik untuk mencapai hard skill dan soft skill. Yang kelima yaitu kegiatan belajar. Kegiatan pembelajaran memuat rangkaian kegiatan yang harus dilakukan oleh peserta didik secara berurutan untuk mencapai kompetensi dasar. Yang keenam, indikator. Indikator adalah sebuah petunjuk atau keterangan yang dijadikan sebagai tolak ukur untuk perkembangan dan penguasaan peserta didik. Yang ketujuh, ada penilaian, teknik, jenis, dan bentuk instrumen. Penilaian adalah kriteria mengenai mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Yang ke-8 adalah alokasi waktu. Alokasi waktu yang dicantumkan dalam silabus merupakan perkiraan waktu merata untuk menguasai kompetensi dasar yang dibutuhkan oleh peserta didik yang beragam. Yang ke-9, sumber bahan alat. Sumber belajar adalah rujukan, objek, bahan yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran yang berupa media cetak dan elektronik, narasumber, serta lingkungan fisik. Yang kedua yaitu prinsip pengembangan silabus. Sebelum memulai menyusun silabus, ketahui dulu prinsip pengembangan yang akan dijadikan dalam pembelajaran, seperti ilmiah, relevan, sistematis, konsistensi, memadai, aktual dan kontekstual, fleksibel, dan menyeluruh. Yang ketiga, langkah-langkah penyusunan silabus. Yang pertama yaitu mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar di kurikulum Merdeka. Standar kompetensi dikenal dengan capaian pembelajaran atau CP yang merupakan lingkungan materi yang disusun secara sistematik. Tujuan pendidikan ini dapat dikenali dengan nama fase di setiap materinya. Yang kedua, mengidentifikasi materi pembelajaran di dalam silabus. Mata pelajaran berisikan informasi mengenai materi apa saja yang akan dibuat. Kemudian, guru harus menuliskan semester yang diajarkan, jam pelajaran, hingga berapa lama durasi pertemuan dalam satu semester. Yang ketiga yaitu mengembangkan kegiatan pembelajaran. Dalam kegiatan belajar mengajar, diharapkan peserta didik mendapatkan banyak pengalaman baik secara verbal dan nonverbal, berupa interaksi dengan guru, sesama teman, dan lingkungannya. Yang keempat, merumuskan indikator pencapaian. Kompetensi indikator merupakan acuan konkret yang akan dicapai oleh peserta didik dalam pembelajaran. Dalam kurikulum Merdeka, untuk mengembangkan indikator ini harus memperhatikan capaian pembelajaran, pengetahuan, dan keterampilan. Yang kelima, penentuan jenis penilaian guru. Menyusun sistem penilaian sebagai indikator apakah peserta didik bisa mencapai kompetensi yang diharapkan atau tidak. Sistem penilaian harus disesuaikan dengan pengalaman belajar yang ditempuh dalam proses pembelajaran. Yang keenam, alokasi waktu. Di sini guru menentukan alokasi waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan proses pembelajaran. Yang ketujuh yaitu menentukan sumber belajar. Untuk menentukan sumber belajar harus berdasarkan materi inti pembelajaran, kegiatan dan indikator penilaian, serta pencapaian kompetensi. Berikut adalah contoh silabus pembelajaran, di mana di dalam silabus tersebut terdapat satuan pendidikan, kelas, kompetensi inti, dan kompetensi dasar, dan lain-lainnya. Nah, itu tadi informasi mengenai cara mendesain silabus yang menjadi pedoman penting dalam menyusun rancangan pembelajaran untuk mencapai tujuan kompetensi yang sudah ditetapkan. Semoga materi ini bisa bermanfaat ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.